Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah kepramukaan. Dan untuk teman-teman yang menonton video ini, yang saya banggakan. Nah, di sini kami merupakan kelompok terakhir dari mata kuliah kepramukaan, yaitu kelompok 12, akan menyampaikan materi keterampilan 3. Boleh di next? Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Di sini kami beranggotakan 2 orang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Nur Hasana dengan nomor pokok mahasiswa 242151111057 bersama rekan saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Mutia Sulastari dengan nomor pokok mahasiswa 2421511111043. Nah, untuk yang pertama, di sini ada submateri yang akan kami sampaikan. Ada macam-macam upacara pramuka, ada baris berbaris, bentuk barisan pramuka, dan lagu-lagu pramuka. Mungkin langsung saja ke macam-macam upacara pramuka. Nah, macam-macam upacara pramuka. Gerakan pramuka sebagai suatu wadah pendidikan nonformal di lingkungan ketiga wajib mengarahkan dan mengatur semua tindakan dan langkahnya sesuai dengan tujuan pendidikan, khususnya tujuan dan sasaran gerakan pramuka, sehingga usaha tersebut merupakan proses pendidikan yang meningkat dan berkesinambungan. Untuk itu, usaha yang merupakan proses pendidikan yang meningkat dan berkelanjutan itu adalah satu di antaranya, yaitu kegiatan upacara untuk melatih disiplin, patuh, tanggung rasa, tanggung jawab, kesadaran nasional, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Next. Nah, di sini ada pengertian dan istilah upacara. Upacara adalah serangkaian perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan dengan hikmat, sehingga merupakan kegiatan yang teratur dan tertib untuk membentuk suatu tradisi dan budi pekerti yang baik. Nah, adapun macam-macam upacara pramuka, untuk yang pertama ada upacara umum, yaitu upacara yang dilakukan untuk kegiatan tertentu dengan menggunakan peraturan yang berlaku secara umum. Untuk yang kedua ada upacara pembukaan latihan dan upacara penutupan latihan, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka melaksanakan usaha memulai dan mengakhiri suatu pertemuan di lingkungan gerakan pramuka. Next. Yang ketiga, upacara pelantikan. Nah, di Udah. upacara pelantikan ada 2, yaitu yang pertama, upacara yang dilakukan dalam rangka peresmian seorang calon menjadi anggota gerakan pramuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk yang kedua, upacara yang dilakukan dalam rangka pengangkatan pemegang jabatan tertentu dalam satuan. Untuk yang keempat, upacara kenaikan tingkat, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka pengesahan kenaikan tingkat kecakapan umum yang dicapai oleh seorang anggota gerakan pramuka, sesuai dengan syarat kecakapan umum yang berlaku. Untuk yang kelima, upacara pindah golongan, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka pemindahan anggota dari satu golongan ke golongan lain yang lebih tinggi dalam usia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk yang keenam, upacara meninggalkan ambalan atau racana, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka mengantar pramuka penegak atau pramuka pandega untuk terjun ke masyarakat dan berbakti secara langsung sesuai dengan bidangnya. Next. Nah, adapun tempat upacara pramuka. Nah, upacara pramuka ini bisa dilakukan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Nah, di sini ada tugas petugas upacara dalam upacara pramuka. Yang pertama ada pembina upacara, yaitu pembina dalam upacara yang menerima penghormatan, mengesahkan pelaksanaan upacara, dan merupakan pimpinan tertinggi dalam upacara itu. Untuk yang kedua ada pengatur upacara atau protokol, yaitu petugas yang menyusun dan mengatur pelaksanaan tata tertib acara dalam upacara yang berkewajiban mengendalikan jalannya upacara. Untuk yang ketiga ada pemimpin upacara, yaitu petugas yang memimpin barisan peserta upacara. Yang keempat, pembawa acara, yaitu petugas yang membaca tata tertib acara dalam suatu upacara. Ini sama saja dengan yang nomor 2. Selanjutnya ada peserta upacara, yaitu satuan-satuan yang berada di bawah pimpinan pemimpin upacara.
Yang selanjutnya ada petugas upacara. Adalah orang-orang yang menunaikan tugas tertentu dalam suatu upacara, misalnya pengibar bendera, pembaca dasadharma, pemimpin lagu, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada petugas lain, yaitu petugas yang berkewajiban melaksanakan tugas-tugas yang tidak dikerjakan oleh petugas-petugas sebelumnya. Next. Nah, di sini ada macam-macam upacara di perindukan atau pasukan. Macam upacara di perindukan dan pasukan meliputi ada upacara pembukaan latihan, penutupan latihan, pelantikan, kenaikan tingkat, pemberian tanda kecakapan khusus, dan upacara pindah ke golongan penggalang dari golongan siaga atau penegak dari golongan penggalang. Yang selanjutnya ada macam-macam upacara di Ambalan dan Racana. Nah, di sini juga tidak jauh berbeda ya, ada pembukaan latihan, penutupan latihan, penerimaan tamu, penerimaan calon, pelantikan, kenaikan tingkat, pemberian tanda kecakapan khusus, pindah ke golongan penegak ke Racana Pandega, dan upacara pelepasan dari Pandega ke Pembina atau anggota dewasa. Nah, setelah upacara, selanjutnya ada peraturan baris berbaris. Maksud dan tujuan dari peraturan baris berbaris ini yaitu untuk melatih sikap tegap dan tangkas, sikap persatuan, sikap disiplin, dan sikap tanggung jawab. Tujuannya agar mengutamakan tugas atas kepentingan pribadi. Nah, untuk ketentuan khususnya itu, pimpinan wajib tahu dan menegakkan aturan. Kader wajib paham dan mampu melatih. Semua anggota wajib melaksanakan dengan tertib, tidak boleh mengubah aturan. Nah, ada aba-aba. Aba-aba yaitu perintah dari pemimpin untuk dilaksanakan bersama atau bertahap. Nah, adapun macam-macam aba-aba. Yang pertama ada petunjuk, peringatan, dan pelaksanaan. Untuk yang kedua ada cara memberi aba-aba. Sikap tegap, suara tegas, dan jelas menghadap pasukan, kecuali saat kondisi tertentu. Nah, ini disesuaikan dengan jumlah pasukan. Harus berirama, peringatan diberi nada. Untuk yang selanjutnya ada cara melatih. Cara melatih berhimpun. Nah, aba-abanya berhimpun mulai. Pelaksanaan dari siap, lari ke pemimpin, kurang lebih dengan jarak 3 langkah, terus berhenti, istirahat, setelah selesai kembali ke tempat. Yang keempat ada cara melatih berkumpul. Yang pertama dilakukan yaitu ditunjuknya penjuru, terus ada aba-aba bersap atau berbanjar kumpul, anggota berlari ke posisi dan meluruskan barisan. Meluruskannya itu yang samping melihat ke kanan, yang depan meluruskan tangan ke depan. Next. Udah. Yang kelima ada meninggalkan barisan. Nah, tata caranya itu untuk sap yang di depan langsung keluar, sap tengah atau belakang, lewat belakang pinggir langsung keluar juga. Nah, yang selanjutnya ada saat dipanggil, si pasukannya itu menjawab siap dan keluar barisan, hormat langsung lapor setelah selesai kembali ke tempat. Yang selanjutnya untuk izin keluar, angkat tangan terlebih dahulu dan meminta izin, setelah kembali lapor dan masuk ke barisan lagi. Nah, yang selanjutnya ini ada gerakan-gerakan dasar dalam baris berbaris. Yang pertama ada gerakan dasar di tempat. Nah, ada sikap sempurna dengan posisi badan tegak, tumit rapat, kurang lebih 45 derajat, tangan menggenggam di samping paha. Untuk yang kedua ada istirahat, kaki kirinya dibuka, tangan di pinggang di belakang ya. Ada variasi untuk parade dan perhatian. Nah, jadi isi istirahat ini biasanya digunakan untuk parade periksa kerapihan atau dan juga misal perhatian kepada pembina seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada hormat. Hormat, nah untuk aba-abanya itu adalah hormat gerak. Nah, posisi dari sikap sempurna, tangan kanan diangkat ke pelipis kanan, telapak tangan rata dan menghadap ke bawah. Jari-jari rapat dan lurus, lengan atas horizontal mendatar, dan lengan bawah membentuk sudut 45 derajat. Nah, pandangan matanya itu tetap tajam ke arah yang diberi hormat, jadi tetap fokus ke depan. Selanjutnya ada perubahan arah. Nah, ada hadap kanan, hadap kiri, berputar sebesar 90 derajat. Hadap serong, ada kanan, ada kiri, sebesar 45 derajat, dan ada balik kanan sebesar 180 derajat. Nah, selanjutnya ada
lencang atau pelurusan. Di sini ada lencang kanan, yaitu bersab, dan lencang depan atau berbanjar untuk yang barisan kedua dan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada jalan di tempat, yaitu lutut diangkat setinggi paha, membentuk horizontal, ujung kaki menghadap ke bawah, tangan lurus dirapatkan ke badan dan tidak melenggang. Next. Nah, untuk yang kedua ini ada ketentuan langkah dan berjalan. Di sini langkah dibedakan berdasarkan panjang dan temponya, yaitu yang pertama ada langkah biasa atau langkah tegap sepanjang 65 cm atau sekitar 102 langkah per menit. Selanjutnya ada langkah lari 80 cm atau 165 langkah per menit. Dan ada langkah perlahan 40 cm atau sekitar 30 langkah per menit. Nah, ada juga langkah merdeka, langkah bebas atau biasanya di jalan tidak rata atau berlumpur, namun tetap dalam barisan. Selanjutnya ada ganti langkah, yaitu gerakan untuk menyamakan langkah barisan dalam satu hitungan. Yang ketiga, gerakan perubahan dari berjalan. Nah, ada berhenti, yaitu aba-aba diberikan saat kaki jatuh di tanah, ditambah satu langkah lalu rapat kembali ke sikap sempurna. Ada hormat kanan atau kiri, dilakukan saat berjalan langkah tegap, kepala dipalingkan 45 derajat ke arah yang diberi hormat, kecuali penjuru kanan atau kiri tetap melihat ke depan. Selanjutnya ada perubahan arah saat berjalan. Hadap kanan atau kiri maju jalan itu merubah arah 90 derajat sambil tetap melanjutkan jalan. Nah, ada balik kanan maju jalan, itu berputar dulu 180 derajat sambil terus berjalan. Nah, kaki kiri tidak dirapatkan tapi langsung melangkah. Jadi setelah putar balik langsung melangkah gitu. Untuk yang selanjutnya itu ada belok kanan atau kiri, yaitu membelokkan arah barisan 90 derajat, penjuru depan menjadi poros pergerakan. Next. Nah, untuk yang keempat, ada gerakan perubahan bentuk atau haluan dan melintang. Ada haluan kanan atau kiri, yaitu gerakan merubah arah barisan secara bersama-sama dalam bentuk bersab dengan salah satu sisi sebagai poros, yaitu seperti pintu yang dibuka. Selanjutnya ada melintang kanan atau kiri, gerakan merubah arah barisan dari bentuk berbanjar menjadi bersab, merubah arah 90 derajat. Tujuannya itu gerakan ini digunakan untuk mengubah arah barisan atau bentuk pasukan di ruang atau lapangan yang sempit dengan hitungan langkah yang presisi, biasanya 5 atau 21 langkah, tergantung radius belokan. Next. Nah, yang terakhir ini ada tambahan khusus, seperti aba-aba. Aba-aba itu terdiri dari aba-aba petunjuk, peringatan, dan pelaksanaan. Misalnya, untuk perhatian, siap, gerak. Dan yang selanjutnya ada bubar jalan yang dilakukan dengan penghormatan terakhir, balik kanan lalu bubar secara tertib. Nah, mungkin cukup sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Silakan. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai bentuk barisan pramuka. Nah, jadi di dalam pramuka itu terdapat bentuk barisan, yaitu baris berbaris, termasuk latihan gerak dasar yang diwujudkan untuk menanam disiplin, rasa persatuan, rasa tanggung jawab, dan juga kepatuhan dalam melaksanakan perintah dengan tepat dan cepat. Adapun bentuk barisan pramuka antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama itu terdapat lingkaran besar. Nah, ini itu dipraktekkan kepada oleh instruktur ya, instruktur atau pemimpin bentuk barisan gitu. Nah, yang pertama itu ada lingkaran besar. Jadi kedua telapak tangan itu dipertemukan atau membuat gerakan melingkar dengan kedua tangan di sekeliling badan. Nah, ini terdapat contohnya, contoh gambarnya ada di samping. Nah, yang kedua terdapat lingkaran kecil. Nah, ini merupakan gerakan praktekannya. Jadi, apabila si instruktur mempraktekannya itu seperti ini. Jadi, kedua ujung jari telunjuk dan ibu jarinya itu dipertemukan di atas kepala. Yang ketiga terdapat setengah lingkaran yang dimana dipraktikkan oleh instrukturnya itu seperti ini, pemimpinnya itu. Nah, jadi kedua lengan itu digerakkan di samping badan ke depan. Nah, selanjutnya terdapat bentuk porusan permukaan kare, yang dimana kedua siku itu mengepal dan ditegakkan di atas batas siku. Nah, yang selanjutnya terdapat berderet.
bentuk barisan yang pramuka yang berderet ini adalah kedua lengan digerakkan di samping badan ke depan. Nah, selanjutnya terdapat kolom terbuka yang dimana kedua lengan itu dikebakan menghadap ke depan dan di samping badan setinggi bahu. Nah, ini merupakan yang di pinggir-pinggir itu adalah merupakan prakteknya itu seperti apa. Nah, selanjutnya terdapat kolom tertutup yang dimana kedua lengan itu dikepalkan dan ditegakkan di depan dada setinggi bahu. Nah, selanjutnya terdapat selat, yang dimana selat ini dipraktekannya itu kedua belah tangan lurus ke depan, telapak tangan itu terbuka secara berhadapan. Nah, ada juga selat tertutup, selat terbuka. Kalau selat terbuka itu kedua tangan lurus ke depan, telapak tangan itu bertolak ke belakang, bertolak belakang. Jadi sebenarnya selat sama selat terbuka itu hampir sama. Cuman kalau selat itu telapak tangannya itu terbuka secara berhadapan, kalau selat terbuka itu adalah tangan yang bertolak belakang. Nah, selanjutnya terdapat roda yang dimana roda ini kedua tangan mengepal dan diselangkan di depan dada. Nah, selanjutnya terdapat bentuk barisan perlombaan. Nah, kedua tangan mengepal lurus ke depan. Jadi cuma cuma lurus saja ke depan gitu kedua tangannya itu sambil mengepal. Nah, selanjutnya terdapat anak panah yang dimana ini itu kedua ujung jari-jari tangan itu dipertemukan di depan dada, siku mengarah ke bawah. Nah, selanjutnya terdapat barisan bersab yang dimana barisan bersab ini merupakan barisan berderet menurut bilangan yang ditentukan tangan kiri, tangan kanan itu mengepal ke samping setinggi bahu. Nah, selanjutnya terdapat barisan berbenjar yang dimana ini adalah barisan berderet menurut bilangan yang ditentukan tangan kiri, tangan kanan itu mengepal ke depan. Nah, selanjutnya terdapat materi mengenai lagu-lagu pramuka, yang dimana lagu pramuka ini merupakan media pendidikan dalam gerakan kepramukaan yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi sebagai sarana pembinaan karakter yang mengandung nilai disiplin, nasionalisme, persaudaraan, dan semangat juang. Pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut itu diperoleh melalui pengalaman langsung, pembiasaan, serta internalisasi makna lirik dalam kegiatan seperti perkemahan, upacara, api unggun, jelajah, dan permainan. Sehingga peserta didik itu belajar melalui praktik dan interaksi sosial. Adapun lagu pramuka itu memiliki nilai guna dalam meningkatkan kekompakan, menanam disiplin, menumbuhkan semangat kebersamaan, serta memperkuat karakter dan rasa cinta tanah air. Nah, sehingga keberadaan lagu ini itu menjadi bagian penting dalam proses dan karakter di lingkungan kepramukaan. Nah, di lagu-lagu pramuka ini terdapat lagu wajib dan hikmat. Nah, lagu wajib dan hikmat ini dalam kepramukaan dinyanyikan pada kegiatan resmi seperti upacara dan apel. Lagu-lagu ini tuh memiliki makna mendalam karena mengandung nilai pengabdian, kedisiplinan, serta semangat bangsa. Nah, saat dinyanyikan, seluruh anggota pramuka itu harus menunjukkan sikap hormat dan kesungguhan sebagai bentuk penghayatan terhadap janji dan dasar pramuka. Nah, contoh lagu wajib dan hikmat dalam pramuka itu terdapat himne pramuka ciptaan Husain Mutahar yang dinyanyikan dengan sikap sempurna dan penuh kekhidmatan, serta Mars Jayalah Pramuka yang dinyanyikan dengan semangat untuk membagikan motivasi dan kebanggaan sebagai anggota pramuka. Nah, ini yang tadi saya sebutkan terdapat lagu wajib dan hikmat, yang dimana lagu wajib dan hikmat itu terdapat himne pramuka ciptaan Husain Muntahar dan Marjayalah Pramuka ciptaan Dr. Andes Haji Mutnasir Amin. Nah, ini apakah boleh dinyanyikan atau di skip aja atau kalian dapat menontonnya di video YouTube? Mandiri aja. Oke, mandiri aja ya. Coba kalian cari di YouTube, pasti ada, dengerin aja gitu. Nah, saya lanjut aja next. Nah, selanjutnya terdapat lagu Api Unggun, yang dimana dalam kegiatan perkemahan, salah satu momen yang paling berkesan itu adalah upacara penyalaan api unggun. Nah, kegiatan itu tuh bukan sekedar acara seremonial, tetapi memiliki makna simbolis yang mendalam sebagai lambang semangat persatuan dan kehangatan dalam kebersamaan. Nah, untuk mengiringi momen tersebut, biasanya dinyanyikan lagu yang membangkitkan semangat dan penghayatan terhadap nilai perjuangan serta persaudaraan antar anggota pramuka. Nah, salah satu lagu yang sering dinyanyikan pada kesempatan tersebut adalah lagu Api Unggun. Nah, ini merupakan lagu Api Unggun. Lagu Api Unggun itu di sini saya mengambilnya itu yang api telah menyala ciptaan Ugun Salsa, yang dimana mungkin bisa kalian juga cari atau dengarkan di media YouTube gitu. Selanjutnya terdapat lagu Yayal Pramuka. Nah, di dalam lagu-lagu Pramuka itu terdapat Yayal Pramuka yang biasanya ini itu berfungsi untuk membangun kekompakan antar tim. Biasanya itu Yayal Pramuka ini dilakukan menjelang akan melakukan kegiatan atau sedang baris berbaris untuk menggabungkan semangat kekompakan dalam tim. Nah, di sini juga terdapat Yayal Pramuka yang kelompok kami ambil itu terdapat nada lagu di sini senang
Nah, ini liriknya gitu. Jadi nada lagunya itu di sini senang, di sana senang. Nah, untuk lagu-lagu Yayal Pramuka ini biasanya eh, apa bebas ya gitu, mau genre lagu apanya juga bebas. Yang penting itu membangun kekompakan antar tim. Nah, di sini kami itu mengangkatnya itu apa terdapat nada lagu di sini senang, di sana senang gitu. Nah, ada juga yel-yel yel-yel dengan nada lagunya itu minggir dong, minggir dong, minggir dong, yang gitu teman-teman. Lanjut aja ya. Nah, mungkin seperti itu mengenai pembahasan bentuk barisan pramuka dan lagu-lagu pramuka yang terdapat di dalam kegiatan pramuka. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Nah, untuk teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom komentar saja. Dan izinkan saya membacakan kesimpulan. Nah, berdasarkan pembahasan mengenai keterampilan tiga tadi, dapat disimpulkan bahwa keempat aspek utama yaitu upacara pramuka, baris berbaris, bentuk barisan, dan lagu-lagu pramuka ini memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kami, kelompok 12. Eh, Terima kasih juga telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh.